Pertama, kenapa Papua? Karena Papua itu berdiri di atas emas, berjalan tanpa alas. Jadi, Aduh, berat banget bajingan. jadi Papua, Indonesia kan disebut orang negara kaya, sumber daya alam kaya. Itu karena ada Papua di dalamnya, karena ada Kalimantan di dalamnya. Kalau misalnya negara kita nggak ada Kalimantan, nggak ada Papua atau Pincang, negara kita ya bukan negara sumber daya alam kaya. Jadi sebenarnya kita, pemerintah termasuk kita nih Om Ded, termasuk rakyat Indonesia itu harus minta maaf kepada rakyat Papua. Kenapa kita harus minta maaf? Karena sampai sekarang kesetaraan sosial, ekonomi, semuanya kesetaraan untuk seperti kita di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya itu nggak ada sama sekali di Papua. Di Papua itu tertinggal mungkin 50 tahun dibandingin kita di Pulau Jawa ini, Om Ded. Jadi kesetaraan itu nggak ada, kita semua harus minta maaf kepada rakyat Papua. Ya, kalau memang kita mau bernegara ya, kalau memang merah putih masih tertancap di sana, ya kita harus seperti itu. Dan kita harus mengakui kalau Papua itu belum mendapatkan keadilan sosial. Kalau misalnya sekarang kita ngelihat di Papua, Waduh, bingung gue jadinya. Lu ke Papua, begitu ngelihat mereka di sana, apa rasanya? Ini Papua nih. ya, gua ke Papua pertama kali gue begitu ngelihat mereka ke sana, seperti ya gue udah dikasih tahu sama teman tentara di sana, lu bakal ngelihat Indonesia 50 tahun sebelumnya. Dan benar terjadi. Gue ngelihat nggak ada keadilan di sana. Jadi anak-anaknya juga sekolahnya terbatas. Bahkan di satu kampung itu cuma ada sekolah SD, SMP nggak ada. Terus sekarang gimana kita mau maksa mereka mau mengejar pendidikan, sedangkan SMP-nya nggak ada. Setelah itu mau ngapain? Yang ada SMP harus ke kampung sebelah. Itu jalan kakinya juga lama, jauh. Dan mereka ini kebanyakan bertransaksi di PNG, Papua Nugini. Gue kan mampir ke satu kampung namanya Kampung Kombut. Di situ lebih dekat dengan PNG. Sekarang akses jembatannya rusak aja, nggak diperbaiki sampai sekarang. Jadi satu-satunya akses jembatan yang bisa masuk ke wilayah Indonesia kita, seperti misalnya Bovendigul, Mindip Tanah, dan lain-lain itu sampai sekarang nggak diperbaiki. Yang ada memaksa warga di sana masuk ke PNG untuk bertransaksi di sana, jual pinang ke sana. Iya. Jadi bergantung kepada negara tetangga kita. Karena Wah, ini kompleks, Bos. kompleks. Di situ kelaparan setiap hari karena seperti itu, pekerjaan Kenapa nggak ada. Kenapa nggak dibenerin? Gue nggak tahu ini sistemnya yang salah seperti apa, gue nggak tahu. Atau memang permainan? Ya mungkin sengaja dimiskinkan, sengaja dibodohkan supaya kita nggak pintar menuntut, ya kan? Karena kalau kita terlalu pintar kan menuntut juga mungkin bagi oknum-oknum korup, ya kan? Aduh. Tanahnya kaya Om Ded, tanahnya kaya di sana, kaya banget. Cuma ya Ya. rusak di sana, rusak. Adik-adiknya juga kita bisa ngeliat adik-adiknya ya kemana nggak mandi atau apa. Kita bisa ketemu dengan orang yang 1 bulan nggak mandi juga ada. Kalau misalnya mereka haus tinggal minum di sungai, jadi air sungai langsung diminum begitu. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian Om Ded. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa sih? Dan gue masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak Iya, tahu di kalau ada kampung itu. di kampung itu nggak Di tahu kampung kalau itu. ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, wah senengnya gimana? Senangnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gue taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut itu kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gua tanya ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gue sedih. Maksudnya ya kalau misalnya Lu luar biasa sih, Bang.
Faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri. Belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya, sedangkan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua seperti ya gue lihat apa ya? sendiri di Papua. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau emang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja dibatasi. Sengaja dibatasi supaya dikeruk mungkin. Kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Dari zaman Belanda udah seperti itu, Om Ded. Dari zaman Belanda memang ada kawasan-kawasan tertentu yang memang masyarakatnya sengaja dibuat agak dari zaman Belanda itu, setelah gue pelajari kemarin dari sejarahnya itu, ternyata bukan dari Belandanya loh. Ternyata dari tuan tanah yang ada di Indonesia itu yang kerjasama dengan mereka. Makanya VOC yang masuk itu kan, bukan Belanda, VOC-nya yang masuk kan. Bun, tapi kalau lu mengatakan bahwa lu bawa nasi juga, gue bawa nasi, gue minta bantuan tentara untuk masak. Nah, oke, kalau lu tadi bilang bahwa secara sistem aja udah nggak benar, secara sistem salah, atau mungkin ada kesengajaan untuk membuat itu terjadi, lu kesulitan nggak untuk bisa ke Papua? Gue awalnya kesulitan karena pertama ini wilayah nggak gue kuasai, nggak kayak di Jawa. Terus juga minim informasi, tapi gue terbantu oleh teman-teman tentara TNI kita yang bertugas di sana. Kalau secara izin gimana? Secara izin nggak ribet dan nggak ada izin sama sekali. Dan mereka karena mereka ini satgas di sana ini udah membina hubungan yang cukup baik, sudah cukup lama dengan kepala kampung di sana. Jadi begitu kita tujuan kita apa, mereka. Oke, gitu. Dan lu harus approach masing-masing daerah masyarakatnya dengan cara yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Iya kan? Papua bakalan berbeda dengan Jawa. Iya. Jawa berbeda dengan Kalimantan. Berbeda sekali. Iya. Gue sampai dikirain utusan negara, Om Ded, waktu di Papua. Seberharap itu mereka, penantian panjang mereka berharap negara hadir di kampung itu. Udah puluhan tahun dari merdeka sampai sekarang nggak ada yang hadir-hadir. Sampai dikirain gue utusan negara. Kami sambut utusan negara, gue dikasih mahkota raja atau suku, dikasih pakai ya, bukan dikasih ini ya. Serius. Jadi mahkota itu mahkota itu terbuat dari ini burung cendrawasih dan kasuari. Sebenarnya itu udah nggak boleh tuh, tapi kalau di dalam undang-undang ya kalau untuk raja atau kepala suku masih diperbolehkan. Dan ini gue juga dikasih kepala suku. Jadi kepala suku Muyu ngasih gue ini noken, makanya gue bawa ke sini supaya semangat suku Muyunya gue bawa ke sini juga. Jadi gue dikasih pakai dan gue ngeliat, wah anjir ini gue pakai mahkota yang dari cendrawasih ya kan, dari kasuari. Mereka ngira gue utusan negara. Makanya begitu gue buat video di depan kamera itu mereka memanfaatkan secara betul supaya untuk menyampaikan pesan ke negara, ke pemerintah kita. Benar. Harapan mereka apa? Semuanya berbondong-bondong, kepala sukunya, kepala kampungnya, warganya berbondong-bondong. Cuma karena terlalu panjang mungkin memang kita potong aja ya di video kan. Jadi warganya bener-bener menantikan seperti itu. Makanya gue disambut dengan tarian. Itu kalau kita organisasi orang buat nari kayak di Pulau Jawa itu kan pasti harus bayar nih. Penari, kita bayar dong buat ngadain tarian khas daerah atau apa. Kalau di Pulau Jawa atau di mana. Tapi kalau mereka itu bener-bener dari hati. Jadi mereka nyambut kita, ayo kita kasih tarian. Ayo kita kasih tahu budaya kita seperti apa. Saking berharapnya. Dikirain gue utusan negara. Nah. Mungkin satu saat akan benar-benar jadi utusan negara gitu aja kan.